Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Hilda harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hari ini bertemu dengan Bu Hilda. Kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mulai hari Senin ya. Hari ini hari Jumat kita lanjutkan materi tentang dampak peristiwa alam terhadap kehidupan sosial ya. Mulai hari Senin kemarin kita sudah belajar apa saja? Masih ingat? Nah, mulai hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi peristiwa alam ya, yaitu berdasarkan faktor alam itu sendiri dan faktor manusia. Kemudian kita juga sudah belajar hikmah adanya peristiwa alam ya. Nah, maka dari itu hari ini Bu Hilda lanjutkan, kita akan membahas tentang dampak peristiwa alam terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi anak-anak, dampak peristiwa alam terhadap kehidupan sosial masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Oke, yang pertama Bu Hilda bahas dulu yang dampak positif ya. Salah satunya yaitu menjadikan tanah lebih subur. Apa maksudnya Bu Hilda? Setelah ada bencana, setelah ada peristiwa alam, kok tanah lebih subur? Jadi gini anak-anak, setelah terjadinya gunung meletus ya, kita kemarin sudah belajar ya beberapa contoh peristiwa alam, salah satunya gunung meletus. Nah, di peristiwa gunung meletus tersebut mengeluarkan sebuah bahan aktif, yaitu bahan vulkanik yang terbukti menjadikan tanah lebih subur gitu anak-anak. Jadi masyarakat di pinggir, di area setelah terjadinya gunung meletus, tanahnya lebih subur. Maka apabila tanahnya lebih subur, perekonomian pun lebih naik ya, karena hasil pertanian, hasil bercocok tanam itu lebih baik karena tanahnya subur gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bahan endapan pasir dan batu sebagai bahan bangunan ya. Jadi setelah terjadinya gunung meletus ya, di dalam suatu gunung itu kan ada banyak bahan ya, ada pasir, batu ya dan lain-lain itu. Maka setelah terjadinya gunung meletus, dia akan menjadi endapan yang dapat digunakan masyarakat untuk bahan bangunan ya, pasir, batu. Apabila kita hendak melakukan proses pembangunan tuh, kita pasti membutuhkan pasir dan batu. Dampak positif setelah terjadinya peristiwa alam yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Jadi anak-anak, bentang alam yang indah, yang luas, yang unik itu menjadikan masyarakat lokal maupun mancanegara itu sebagai objek pariwisata yang indah yang dapat dinikmati. Contohnya, setelah terjadinya gunung meletus, maka gunung tersebut tidak aktif ya, sehingga dapat didaki, dapat dinikmati keindahan alamnya dengan tenang karena sudah tidak aktif, sudah aman. Kemudian dampak positif terjadinya peristiwa alam yang terakhir yaitu menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki bentang alam yang sangat indah ya anak-anak. Itu mengingatkan kita agar lebih bersyukur ya, bersyukur karena kita telah diciptakan bentang alam yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan, menjaganya dengan semaksimal mungkin ya, karena kemarin kita sudah belajar klasifikasi bencana alam atau peristiwa alam itu ada dua, yaitu ada faktor dari manusia sendiri dan faktor dari alam ya. Maka dari itu apabila kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mencegah terjadinya tersebut, kenapa tidak ya?
Dan juga dengan adanya peristiwa alam tersebut mungkin kita bisa membantu saudara kita bisa bersedekah, membagikan sedikit apa yang kita punya untuk membantu saudara kita yang apabila di wilayahnya tersebut terjadi bencana gitu ya. Kita lebih memiliki rasa empati ya terhadap saudara kita, harus saling membantu. Seperti itu. Oke anak-anak, Bu Hilda lanjut membahas dampak negatif adanya peristiwa alam terhadap kehidupan sosial masyarakat ya. Yang pertama yaitu menimbulkan beban psikis ya. Maksudnya apa sih Bu Hilda? Yaitu menimbulkan trauma tersendiri ya terhadap masyarakat yang di wilayahnya terjadi suatu peristiwa alam ya, karena peristiwa alam itu sangat mengerikan anak-anak ya, sangat membuat masyarakat untuk berbondong-bondong menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya, menghindari dari bencana alam tersebut, mengungsi ke tempat yang lebih aman ya. Mungkin bisa jadi pisah dengan sanak saudaranya, bahkan ada yang sampai kehilangan sanak saudaranya. Maka itu menjadi ingatan sedih ya bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam gitu. Kemudian yang kedua yaitu menimbulkan kerugian ya, jelas sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, entah itu kehilangan pekerjaannya ya, mata pencahariannya setiap hari, kehilangan tempat yang ditinggali, usaha yang setiap hari dilakukan ya. Kemudian terjadi bencana alam, maka itu sangat merugikan ya, baik di jalan, alat transportasi, listrik ya, biasanya sangat merugikan sekali anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghilangkan mata pencaharian ya, masih nyambung dari yang selanjutnya, dari dampak negatif peristiwa alam yang sebelumnya tadi, yaitu menghilangkan mata pencaharian. Jelas sekali ya, apabila terjadi suatu peristiwa alam, bencana alam, maka seorang yang biasanya bekerja dengan aman, melaksanakan aktivitas dengan nyaman tidak bisa. Seorang nelayan apabila terjadi tsunami tidak bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, tidak bisa berlayar ya, mencari ikan, maka pencahariannya tidak berjalan dengan lancar sementara waktu ya, karena adanya peristiwa alam tersebut ya. Dan kemudian dampak terakhir adanya peristiwa alam bagi kehidupan sosial masyarakat yaitu mengurangi lahan pemukiman ya. Jelas sekali itu yang terjadi ya, yang kita tahu selama ini apabila terjadi bencana pasti masyarakat akan mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan tempat tinggalnya ya. Yang penting menyelamatkan diri dulu, menyelamatkan nyawanya dulu ya, kehilangan harta benda, tempat tinggal ya, seperti itu. Oke anak-anak, itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai dampak peristiwa alam bagi kehidupan sosial masyarakat, yaitu ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Anak-anak di rumah dipahami lagi ya, dicatat supaya ingat, supaya lebih paham lagi. Nanti apabila Bapak Ibu guru bertanya, anak-anak bisa menjawab. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian yang dapat Bu Hilda sampaikan ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa lebih mencintai lingkungan kita ya, lebih menjaga kebersihan lingkungan kita supaya tidak terjadi peristiwa alam yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja yang dapat Bu Hilda sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.